Film dibuka dengan scan sebuah apartemen yang ditinggali oleh wanita bisu bernama Elisa. Ia sudah bisu dari sejak kecil dengan luka misterius di bagian leher. Elisa tinggal sendirian dan lebih banyak menghabiskan waktu bersama tetangganya bernama Giles. Elisa bekerja sebagai petugas kebersihan di sebuah pusat penelitian rahasia. Di malam hari, Elisa berangkat bekerja. Dia mempunyai sahabat bernama Zelda yang sering membantu Elisa berkomunikasi dengan orang. Hari itu, Elisa dan Zelda jadwalnya membersihkan lab. Di lab, Kolonel Richard dan timnya menangkap makhluk air dari laut, ditempatkan dalam kapsul raksasa. Elisa penasaran dengan isi makhluk yang ada di kapsul itu. Elisa berusaha meraihnya dengan tangannya. Dia terkejut dengan penampakan makhluk itu, sehingga membuat kolonel dan dokter lainnya merasa terganggu dan menyuruh Elisa dan Zelda keluar dari dalam lab. Elisa pulang dan di jalan dia bertemu dengan tetangganya. Mereka pergi ke toko pai. Itu adalah toko langganan Giles. Giles sering memberi pai kepada Elisa. Tapi Elisa tidak pernah menyukai pai itu. Dia hanya ingin menghargai pemberian Giles. Sehingga lemari es penuh dengan pai sisa. Di toilet, Elisa dan Zelda sedang bersih-bersih. Kolonel masuk dan buang air kecil tanpa malu, sedikit mengganggu Elisa dan Zelda. Saat Kolonel Richard membawa tongkat listrik sengatnya, Elisa melihat ada noda darah. Elisa penasaran kenapa ada darah di tongkat kolonel itu. Saat Elisa membuang sampah, kolonel keluar dari lab dan tangannya berdarah. Ternyata 2 jarinya putus, digigit oleh makhluk air. Elisa dan Zelda ditugaskan membersihkan lab. Elisa menemukan 2 jari kolonel di bawah meja dan menyimpannya ke dalam wadah kertas. Elisa mendekati kapsul dan melakukan hal sama seperti biasa, meraih dengan tangan, dan makhluk itu pun membalas raihan Elisa. Elisa disuruh untuk keluar. Giles bekerja sebagai seniman lukis. Dia selalu meminta dukungan Elisa untuk hasil karyanya agar berjalan lancar. Di hari ini, Elisa semakin penasaran dengan makhluk air. Dia masuk sembunyi-sembunyi ke lab dan membawakan beberapa telur untuk mereka makan. Dan ketika hewan itu mulai berdiri, Elisa terkejut dan sempat menggertak Elisa. Elisa meletakkan 1 telur dan memberikan isyarat tangan. Itu adalah telur. Makhluk itu pun mengambilnya dan dia bersembunyi ke dalam air. Kolonel memanggil Elisa dan Zelda ke ruangannya. Kolonel mengatakan kalau kolonel akan membinasakan makhluk itu karena sudah mematahkan 2 jarinya. Di lab, Elisa sedang kebersihan, tapi diam-diam dia melihat kembali makhluk itu. Makhluk itu menyukai musik. Elisa membawa telur dan memasang musik. Dan sepertinya makhluk itu mulai menyukai kebersamaan mereka. Hampir tiap hari Elisa bertemu dengan makhluk itu dan semakin dekat satu sama lain. Setiap malam saat bekerja, Elisa mencari cara untuk bisa masuk kembali ke dalam lab. Sampai-sampai salah satu dokter melihat kelakuan mereka. Dokter itu bernama Dimitri. Mencari CCTV yang terhubung langsung ke lab. Elisa pun mengubah arahnya supaya Elisa bisa masuk diam-diam ke dalam lab. Ketika Elisa masuk ke dalam lab, Elisa sudah menemui makhluk itu dengan tubuh yang penuh luka yang sangat parah. Elisa melihat tongkat setrum milik kolonel. Sepertinya ada orang masuk ke dalam lab. Ternyata itu adalah kolonel. Elisa langsung lari dan bersembunyi. Kolonel menyiksa makhluk itu tanpa rasa bersalah.
I ever heard. Kolonel benci dengan makhluk itu. Ternyata kolonel sudah sering menyiksa makhluk tersebut sebelum dia menggigit jarinya. Jenderal datang untuk melihat perkembangan makhluk itu. Kolonel berkata kalau makhluk itu sangat berbahaya dan jahat. Dr. Dimitri melihat sepertinya ada yang aneh pada makhluk itu. Menanyakan pada kolonel kenapa ada darah, apa yang terjadi. Kolonel menjawab kalau dia hanya memberikan sedikit latihan agar makhluk itu bisa jinak. Jenderal dan kolonel sangat membenci orang Rusia. Dan kebetulan Dr. Dimitri adalah orang Rusia, tapi dia menyamarkan biodatanya untuk penelitian makhluk itu. Dr. Dimitri merasa sangat resah melihat makhluk itu pingsan. Melihat kelakuan Dimitri, kolonel akan membedah makhluk itu. Tetapi Dr. Dimitri menolak keras, sehingga jenderal tidak menyukai perilaku Dimitri. Dia diajak untuk berbicara ke lantai atas. Dia disuruh untuk mencari obat atau racun untuk membunuh hewan itu. Sembari Elisa menguping pembicaraan mereka, Elisa pulang dengan resah dan menemui Giles ke rumahnya, meminta bantuan untuk bisa menyelamatkan makhluk air. Giles terkejut dan menolak perkataan Elisa, karena hal itu bukanlah urusan orang kecil. Elisa berkata kalau makhluk itu bisa mengerti bahasa Elisa. Dan sewaktu makhluk itu menatap Elisa, dia tidak tahu kekurangan Elisa. Dia melihat Elisa sebagaimana manusia biasa. Elisa ingin menyelamatkannya. Giles mengatakan kalau mereka tidak bisa berbuat apa-apa, dan makhluk itu bahkan bukan manusia. Dan Giles tidak ingin ikut campur. Dan Giles harus pergi untuk menjual hasil karyanya kepada seniman, tetapi karyanya ditolak. I want to show it to you and the dame in person. It's not a good time. No problem. Dia suntuk dan pergi ke toko pai langganannya. Dia berharap bisa bercerita dengan pelayan. Dia kesepian. Temannya Elisa bukanlah tipe banyak cerita katanya, tetapi pelayan itu tidak suka mendengar cerita Giles dan mengusirnya keluar dari toko. Lalu Giles merasa sedih. Dia sadar kalau teman satu-satunya yang peduli adalah Elisa. Amerika saat itu sedang berkuasa terlibat dalam konspirasi penemuan makhluk yang tak pernah terduga. Dimitri menemui dokter senior untuk meminta obat racun sesuai dengan perintah jenderal. Dokter itu memberikan peledak Israel yang akan membuat ruangan gelap selama 5-10 menit, lalu menyuntikkan makhluk dengan suntik mati. Tapi Dimitri berkata kalau dia datang ke negara itu untuk belajar dan sebagai seorang patriot. Dengan berat hati menerimanya. Kolonel sedang membeli mobil baru hadiah dari istrinya. Elisa menemui Giles untuk mengatur cara menyelamatkan makhluk itu dari lab. Giles mengatakan kalau dia akan datang ke lab pukul 5 dengan mobil pemuatan, memalsukan kartu pekerja untuk bisa masuk lab, dan menyamar menggunakan rambut palsu. Di toilet, Dr. Dimitri mengubah rencananya untuk tidak membunuh makhluk air itu. Ketika Dr. Dimitri berbicara dengan kolonel di ruangan, Dimitri melihat seseorang menggeser CCTV dari televisi. Dan ternyata Dimitri melihat itu adalah Elisa. Dimitri sadar kalau Elisa berada di pihaknya untuk menyelamatkan makhluk air itu. Elisa membawa sorongan berisi kain untuk menutupi makhluk itu ketika makhluk itu masuk. Dimitri melihatnya, mereka terkejut. Tetapi Dimitri membantu mereka untuk bisa cepat keluar dari lab. Dimitri memberikan kotak protein untuk air rendaman. Dalam 5 menit, mereka berkumpul di parkiran. Giles menyeludup masuk dengan samaran. Dr. Dimitri memasang bom. Saat Elisa membawa makhluk itu, Zelda menolak agar Elisa tidak membawanya. Sampai akhirnya dia mau membantu Elisa. Satpam curiga dan menahan Giles masuk. Bom meledak dalam 5 menit. Ruangan langsung gelap gulita. Dimitri menyuntikkan satpam, dan mereka bekerja sama untuk memasukkan makhluk itu ke dalam mobil pemuatan. Saat mereka hendak pergi,
Kolonel mengetahui kalau makhluknya itu dicuri oleh orang lain. Tetapi tidak bisa dihentikan oleh kolonel. Di rumah Elisa langsung mengisi bak mandi dengan bubuk protein dan garam karena makhluk itu sudah hampir kehabisan oksigen. Akhirnya mereka pun lega. Kolonel menganggap orang Rusia adalah dalang pencurian makhluk itu. Elisa memberi tanda kalau tanggal 10 makhluk itu harus dibebaskan ke laut lepas karena makhluk itu tidak bisa hidup lama di dalam daratan. Makhluk air berjalan ke ruang tamu dan seekor kucing menyerangnya. Dia pun membunuh kucing itu. Giles terkejut melihatnya. Makhluk itu langsung berlari dan mencakarnya. Elisa pulang dan mencarinya, ternyata dia ada di bioskop. Elisa pun mengajaknya untuk pulang ke rumah. Elisa membersihkan luka Giles. Makhluk air itu pun sadar kalau dia melukai Giles. Dia pun menyentuh luka itu dan sepertinya dia meminta maaf. Dan Giles pun memaafkannya. Di kantor semua karyawan disuruh untuk berkumpul dan diinterogasi. Apakah kalian melihat seorang masuk ke dalam lab, katanya. Zelda dan Elisa berkata tidak tahu. Lalu kolonel berpikir dan berkata-kata kalau Elisa dan Zelda hanyalah petugas pembersih urin dan tinja. Kalian tidak akan tahu apa-apa, katanya. Di rumah, cinta di antara mereka pun semakin bertumbuh. Mereka mulai tertarik secara emosional antara satu sama lain. Dan mereka pun melakukan cocok tanam, guys. Hari-hari Elisa semakin ceria dan sahabatnya memperhatikannya. Dimitri kedatangan tamu. Tamu itu adalah dokter yang memberikan dia bom. Sepertinya dokter itu mengetahui kalau Dimitri tidak sedang berada di pihak mereka karena dia menyelamatkan makhluk air itu. Dan sepertinya mereka mengetahui kalau Dimitri adalah orang Rusia dan mereka membenci orang Rusia. Luka jahitan kolonel basah dan membusuk. Di rumah Elisa dan makhluk air yang sedang jatuh cinta mulai menikmati waktu berdua kembali dengan mengisi air penuh dalam kamar mandi, membuat lantai bawah apartemennya mengalami kebocoran. Sampai-sampai bioskop pun ikut kebocoran dan Giles mencari tahu sumber air itu. Karena beberapa orang di apartemen resah dan menyalahkan Giles. Lalu Giles menemukan sumber air itu. Ternyata sumber air itu berasal dari kamar mandi Elisa. Dia memahaminya. Giles mengatakan kalau makhluk itu baik dan bisa mengerti emosi manusia. Dia meminta untuk menahannya lebih lama di rumah, tetapi Elisa melihat kalau makhluk itu sudah mulai mengalami perubahan pada kulitnya dan mulai melemah. Kolonel semakin merasa buruk dan sangat cemas, sehingga dia meminum obat depresinya. Kolonel berada di toilet melihat jarinya yang semakin parah. Elisa dan makhluk itu makan bersama. Melihat tanggal sudah menuju tanggal 9, sisa 1 hari lagi sebelum besok dia akan dikembalikan ke laut. Elisa merasa sangat sedih, makhluk air akan pergi selamanya meninggalkan dia. Dia pun bernyanyi memberitahu isi hatinya, dia sangat mencintai makhluk air itu. Dimitri berjumpa dengan rekannya. Ternyata rekannya mengkhianatinya dan menembak Dimitri sambil berbahasa Rusia. Ternyata kolonel dari awal sudah mengikutinya. Kolonel menembakkan 2 rekannya, tetapi kolonel mendengar mereka berbahasa Rusia. Kolonel sangat marah mengetahui dia bermain di belakangnya dan ingin menguasai aset negara. Strike team. Ternyata hal itu adalah salah karena Dimitri adalah orang baik.
dan dia tidak ada rencana untuk menguasai aset negara. Dia memaksa Dimitri untuk jujur akan keberadaan makhluk itu, sehingga dia menyiksa Dimitri. Dia akhirnya memberitahu kalau gadis pekerja lab lah yang membawanya. Kolonel mendatangi rumah Zelda dan mengancamnya. Suami Zelda tidak tahan melihat istrinya diancam. Dia pun memberitahu kalau gadis bisu membawanya. Zelda langsung menghubungi Elisa agar cepat kabur dari dalam rumah, karena kolonel menuju ke rumahnya. Couldn't understand that if you tried your own. Zelda. Yeah. Dia melihat kalender Elisa kalau tanggal 10 untuk melepaskan makhluk itu ke Laut Dogas. Dia bergegas menuju laut. Elisa, Giles, dan makhluk itu sudah berada di dalam laut. Elisa sangat sedih. Makhluk itu mengajak Elisa untuk ikut dengannya, tetapi Elisa menolak karena mereka sangat berbeda. Kolonel menembak Elisa dan makhluk air itu. Giles terbangun dan memukul kolonel. Makhluk itu bangkit dan marah karena kekasih hatinya dibunuh. Dia menyayat lehernya. Polisi datang dan makhluk pun membawa Elisa terjun ke dalam laut. Makhluk itu mencium Elisa dan Elisa hidup kembali. But they remained in love. I'm sure. Itulah tadi kisah film yang sudah berakhir, guys. Semoga kamu terhibur ya.